Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai hari ini tanggal 24 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah dan amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ada satu ilustrasi menarik tentang Lailatul Qadar. Siapakah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Ada ilustrasi seperti ini. Pada suatu hari, suatu ketika ada seorang ayah, ya, dia punya 2 orang anak. Dan di belakang rumahnya, dia punya 2 bidang tanah. Kemudian ketika dia sudah sakit-sakitan, ya menjelang ajalnya, menjelang kematiannya, si ayah ini memanggil kedua anak ini. Kemudian dia berkata, "Wahai anak-anakku, wahai 2 anakku, ayah di belakang punya 2 bidang tanah, di mana di sana ada harta karun, ya, ada harta karun yang terpendam, sehingga kalian bisa mendapatkan harta karun itu. Nanti setelah ayah meninggal, silahkan kalian cari harta karun itu, gali harta karun itu." Katakanlah anaknya itu si A dan si B. Ya. Singkat cerita, setelah sekian lama dan ayahnya pada akhirnya menemui ajalnya, wafat, 2 anak ini kemudian bergegas untuk mengelola tanah yang ada di belakangnya, yang ada di belakang rumahnya, dan mencoba untuk menggali harta karun seperti yang disampaikan oleh ayahnya. Si A, ya, anak yang pertama, dia mencoba menyiapkan alat-alat untuk menggali tanahnya ini karena katanya di dalamnya ada harta karun. Yang si B juga menyiapkan alatnya, tapi alatnya alat-alat pertanian. Kemudian dia membeli benih-benih tanaman untuk dia tanam di tanah itu. Si A ini, anak yang pertama ini, mencoba setiap hari dia berusaha untuk menggali tanah ini karena dia ingin mendapatkan harta karunnya seperti yang disampaikan oleh ayahnya. Tapi kalau si B, ya, anak yang B ini, dia berupaya untuk mencangkul tanahnya, kemudian menggemburkannya, setelah itu menanam benih-benih pohon, benih-benih tanaman yang sudah ia siapkan. Jelang ya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, anak pertama ini terus berusaha menggali tanah ini sampai sudah dalam sekali dan dia tidak menemukan harta karun itu. Dia mulai marah kepada almarhum ayahnya karena dia bilang, wah, ayahnya sudah berbohong. Tapi si B, ya, anak yang B ini, dia dari hari ke hari kemudian melihat tanamannya mulai tumbuh, dan
sampai pada akhirnya di saat dia memanen tanaman itu, dia panen kemudian dia jual dan dia mendapatkan hasil dari apa yang dia tanam. Di saat si A frustasi karena tidak menemukan harta karun seperti yang dijanjikan ayahnya, si B kemudian sudah mendapatkan hasil. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan rezeki, dia mendapat pendapatan dari hasil tanaman yang ia tanam di tanah tersebut. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan dari ilustrasi ini? Sesungguhnya Lailatul Qadar adalah sebuah harta karun, sebuah karunia yang Allah janjikan kepada kita orang-orang yang beriman. Akan tetapi bukan berarti kemudian harta karun itu kita bisa dapatkan begitu saja. Akan tetapi ia membutuhkan upaya dari kita. Maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir. Carilah gitu. Carilah Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu di 10 malam terakhir. Mencari di sini artinya adalah dengan kita berupaya untuk beribadah dengan sebaik mungkin, membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, berzikir dengan sebaik mungkin, dan meningkatkan ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Ya, dia tidak bisa didapatkan begitu saja. Sama seperti anak yang tadi mendapatkan hasil dari tanaman yang dia tanam di tanah yang dijanjikan oleh orang tuanya bahwa di situ ada harta karun. Bahwa mendapatkan itu perlu upaya menanam, kemudian dia pada saatnya dia bisa menuai. Bukan hanya dengan menggalinya berharap bahwa di bawah ada harta karun, ada emas dan perak dan lain sebagainya. Ya, jadi perlu upaya yang ekstra dari kita. Insya Allah dengan demikian kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, untuk lebih meningkatkan kembali ibadah kita di 10 malam terakhir ini, agar kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.